Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nika Deoki Arsita Dewi dengan nomor induk mahasiswa 19011131. Di sini kami dari kelompok Biawak akan mempresentasikan tentang perilaku konsumen melalui tahap observasi di lapangan secara langsung. Nah, untuk kelompok kami melakukan observasi di sebuah angkringan yang bernama Loi Coffee berada di daerah Banyuning. Nah, untuk materi bahasan yang pertama akan saya jelaskan yaitu tentang gambaran umum perusahaan. Nah, Loi Coffee ini didirikan sekitar akhir tahun 2020, sekitar bulan Desember, oleh Bapak DRH Nyoman Dukejaya. Nah, Bapak Nyoman mendirikan perusahaan ini karena Bapak Nyoman sendiri telah melihat prospek dari coffee shop di zaman modern saat ini perkembangannya sangat baik, terutama di kalangan anak muda. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa prospek untuk saat ini tentang coffee shop memang sangat maju di kalangan anak muda, terutama anak-anak kampus atau mahasiswa. Jadi Bapak DRH Nyoman Dukejaya ini melihat peluang usaha yang begitu besar di bagian coffee shop. Nah, untuk pemilihan lokasinya sendiri karena Bapaknya juga tinggal di Banyuning agar lebih mudah memonitoring, dan di Banyuning juga belum banyak ada tempat-tempat coffee shop, maka dia mendirikan usaha coffee shopnya yang bernama Loi Coffee di Banyuning, tepatnya di Banyuning Timur, di depan Toko Mulia Makmur. Berbeda dengan coffee shop pada umumnya, nah untuk khusus Loi Coffee ini tidak hanya menyajikan tentang kopi serta variannya, tetapi juga menu makanan ringan. Nah, dalam Loi Coffee ini ada 3 menu makanan ringan dengan inovasi yang terbaru. Yang pertama ada pisang crispy, yang kedua ada sate sempol, dan yang ketiga ada sosis bakar. Perkenalkan, nama saya Kak Dedian Ningsari, NIM 190111135. Baik, di sini saya akan menjelaskan yang kedua, yaitu materi faktor-faktor pengaruh lingkungan sosial dan budaya. Nah, berdasarkan hasil observasi yang kami lakukan di Loi Coffee dan angkringan, serta beberapa informasi dari media internet, faktor yang biasa menjadi bahan pertimbangan dari seorang konsumen untuk mengambil keputusan kepada produk yang dijual, berikut ini adalah faktor internal yang menjadi alasannya. Nah, yang pertama yaitu motivasi. Motivasi adalah kegiatan dalam diri seseorang yang mendorong keinginan individu untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu yang berguna untuk mencapai suatu tujuan. Nah, hal ini sangat berpengaruh dalam pertimbangan berperilaku seseorang karena memberikan suatu dorongan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan. Konsumen dengan kebutuhan mendesak biasanya akan lebih cepat menentukan pembelian suatu produk dan atau jasa dibandingkan dengan keinginannya saja. Nah, yang kedua yaitu keadaan ekonomi seseorang juga berpengaruh terhadap perilaku pengambilan keputusan dalam pembelian suatu produk. Jika orang tersebut sedang memiliki uang yang lebih, secara otomatis ia akan memilih produk berkualitas yang harganya lebih mahal. Jika seorang sedang tidak memiliki uang lebih, konsumen akan memilih produk yang harganya cenderung lebih murah atau bahkan akan mencari produk yang berdiskon. Nah, yang ketiga yaitu sikap. Sikap adalah prediksi posisi atau keadaan mudah terpengaruh untuk memberikan tanggapan terhadap rangsangan lingkungan yang dapat memulai atau membimbing tingkah laku orang tersebut. Bagaimana sikap seseorang terhadap produk atau merek mempengaruhi tindakan membeli atau menggunakan produk atau merek tersebut. Nah, yang keempat yaitu persepsi. Persepsi merupakan hasil permaknaan seseorang terhadap stimulus atau kejadian yang diterimanya berdasarkan informasi dan pengalamannya terhadap rangsangan tersebut. Nah, di sini ketika seseorang menerima persepsi mengenai suatu produk dengan baik, maka ia akan memiliki persepsi bahwa produk tersebut baik dan akan mencoba produk tersebut. Yang terakhir yaitu integritas. Integritas merupakan kesatuan antara sikap dan tindakan. Dengan maksud respon atas sikap yang diambil, perasaan suka akan mendorong seseorang untuk membeli produk tersebut. Kelompok sosial adalah kesatuan sosial yang menjadi tempat individu berinteraksi satu sama lain karena adanya hubungan di antara mereka. Sedangkan kelompok referensi adalah kelompok sosial yang menjadi ukuran seseorang untuk membentuk kepribadian dan perilakunya masing-masing.
Kemudian menurut Philip Kotler dan A.B. Susanto menyatakan bahwa faktor budaya dipengaruhi oleh yang pertama yaitu budaya. Budaya yaitu merupakan penentu keinginan dan perilaku yang paling mendasar. Nah, anak-anak mendapatkan kumpulan nilai, persepsi, preferensi, dan perilaku dari keluarganya serta lembaga-lembaga penting yang lainnya. Yang kedua yaitu subbudaya. Masing-masing budaya terdiri atas subbudaya yang lebih kecil yang memberikan lebih banyak ciri dan sosialisasi khusus bagi anggota-anggotanya. Subbudaya terdiri atas kebangsaan, agama, kelompok, ras, dan daerah geografis. Banyak subbudaya yang membentuk segmen pasar penting dan pemasar sering merancang produk dan program pemasaran yang disesuaikan dengan kebutuhan konsumen. Kemudian yang terakhir yaitu kelas sosial. Kelas sosial adalah pembagian di dalam masyarakat berdasarkan kelas sosial yang terdiri dari individu yang mempunyai nilai, minat, dan perilaku yang sama. Konsumen dibedakan atas perbedaan sosial ekonomi yang didasarkan pada tingkat yang paling rendah hingga paling tinggi. Status sosial menghasilkan perilaku konsumen yang didasarkan pada produk yang dikonsumsi, misalnya kendaraan yang dipakai, merek pakaian yang dipakai, dan sebagainya. Blow up jumpers. Di dalam penelitian yang dilakukan di salah satu usaha angkringan yang kita pilih yaitu Lai Coffee dan angkringan sangat mempengaruhi faktor lingkungan sosial dan budaya. Yang pertama yaitu pemilihan lokasi yang strategis. Nah, di sini Lai Coffee memiliki lokasi yang sangat strategis yaitu di depan salah satu market atau apotek yang cukup terkenal di daerah tersebut yaitu di Jalan Setiabudi Banyuning. Berhubungan dengan faktor lingkungan. Tidak hanya itu saja, lingkungan yang seperti saat ini banyak para remaja yang lebih memilih angkringan ketimbang restoran-restoran ternama karena segi penampilan, stand juga dapat mendukung konsumen untuk dapat mengunjungi salah satu angkringan tersebut. Nah, pada zaman ini juga banyak remaja yang lebih tren untuk menongkrong di tempat angkringan ketimbang tempat lainnya. Hal ini sudah mengacu pada pengaruh sosial budaya saat ini. Nah, sekian dari presentasi saya lanjutkan oleh teman saya. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Gusti Ayu Kusmasari dengan NIM 190111128. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh kelompok dan referensi terkait perilaku konsumen. Baik, sebelumnya kita singgung dulu mengenai pengertian perilaku konsumen. Perilaku konsumen adalah proses dan aktivitas ketika seseorang berhubungan dengan pencairan, pemulihan, pembelian, penggunaan, serta pengevaluasian produk dan jasa demi memenuhi kebutuhan dan keinginan. Jadi singkatnya, perilaku konsumen itu adalah hal yang mendasari konsumen untuk membuat keputusan pembelian. Kelompok referensi seseorang terdiri dari seluruh kelompok yang mempunyai pengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap sikap atau perilaku seseorang. Beberapa di antaranya adalah kelompok primer yang dengan adanya interaksi yang cukup berkesinambungan seperti keluarga, teman, tetangga, dan teman sejawat. Oke, untuk kelompok sekunder yang cenderung lebih resmi dan yang mana interaksi yang terjadi kurang berkesinambungan. Kelompok yang dimana seseorang ingin menjadi anggotanya disebut dengan kelompok aspirasi. Sebuah kelompok yang memisahkan diri adalah sebuah kelompok yang nilai atau perilakunya tidak disukai oleh individu. Orang umumnya sangat dipengaruhi oleh kelompok referensi mereka dalam 3 cara. Yang pertama, kelompok referensi memperlibatkan pada perilaku seseorang dan gaya hidup baru. Kedua, mereka juga mempengaruhi sikap dan konsep jati diri seseorang karena orang tersebut pada umumnya ingin menyesuaikan diri. Yang ketiga, mereka menciptakan tekanan untuk menyesuaikan diri yang dapat mempengaruhi pilihan produk dan merek seseorang. Kelompok yang diacu dibedakan menjadi 2, yaitu formal dan informal. Kelompok formal adalah kelompok yang memiliki struktur organisasi secara tertulis dan keanggotaan yang terdaftar secara resmi. Misalnya, Serikat Pekerja Indonesia, partai politik, universitas, dan perusahaan. Dan kelompok informal adalah kelompok yang tidak memiliki struktur organisasi secara resmi dan tertulis. Sifat keanggotaannya tidak tercatat. Kelompok formal biasanya terbentuk karena hubungan sosial, misalnya kelompok
rukun tetangga. Anggota kelompok informal biasanya berjumlah sedikit dan berinteraksi secara dekat dan tatap muka. Kelompok acuan atau referensi yang menjadi faktor pendorong keberhasilan usaha ini adalah pemasaran atau promosi yang melibatkan orang-orang seperti keluarga, teman, sahabat, dan lainnya yang bisa membantu mempromosikan produk yang akan dipasarkan. Baik, Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Leputri Sukrani dengan NIM 1901149. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi-strategi yang diterapkan. Yang pertama ada strategi produk. Produk adalah jantung dari bauran pemasaran. Semua aktivitas pemasaran dimulai dengan produk. Produk bukanlah entitas fisik saja. Itu menangkap seluruh aspek berwujud dan yang tidak berwujud seperti pelayanan kepribadian, organisasi, dan ide. Tanpa suatu produk, kita tidak akan memiliki harga, promosi, atau tempat. Di sini penting untuk memahami hubungan tentang produk dan bauran pemasaran. Bauran produk adalah keseluruhan rangkaian produk yang ditawarkan perusahaan kepada pelanggannya. Keputusan mengenai bauran produk akan tergantung pada banyak faktor seperti 1. Rancangan. Rancangan di sini untuk Loy Coffee dan angkringan adalah menu yang ditawarkan beberapa merupakan karya inovasi sendiri. Yang kedua, fitur. Yang ketiga, nama merek. Yang keempat, variasi produk. Dan yang kelima, kualitas. Dan yang keenam, jasa. Yang ketujuh, pengemasan dan pengembalian dan lain-lain. Yang kedua ada strategi promosi. Strategi promosi dengan demikian akan mencakup berbagai cara yang dapat digunakan untuk berkomunikasi dengan audiens target. Bauran promosi yang efektif akan memastikan penjualan yang baik dan pemasaran harus berusaha untuk menciptakan lingkungan yang konduktif. Elemen utama bauran promosi adalah yang satu periklanan, yang kedua penjualan pribadi, yang ketiga hubungan masyarakat, yang keempat pemasaran langsung, yang kelima publisitas media sosial, cetak, dan lain-lain, dan yang keenam promosi penjualan. Khusus untuk usaha Loy Coffee dan angkringan ini, strategi promosi yang dilakukan masih hanya melalui spanduk dan tempat angkringan dan hanya melalui media sosial Instagram dan dalam bentuk akun biasa, bukan sponsor serta pengikut yang masih sedikit. Yang ketiga ada strategi harga. Harga adalah nilai moneter yang harus dibayar oleh pelanggan untuk memperoleh atau memiliki produk suatu perusahaan. Hal ini komperen penghasil pendapatan yang penting bagi perusahaan. Keputusan penetapan harga harus diambil dengan sangat hati-hati karena ini adalah pedang bermata dua. Ya, jika produk dihargai terlalu tinggi, produk mungkin akan memberikan kesan berkualitas tinggi. Pada saat yang sama, ini akan membuat produk ditempatkan di toko terbatas dan jadi pemasar harus tahu seni penggunaan pencapaian harga yang tepat. Keputusan bauran harga perlu mempertimbangkan variabel pemasaran di bawah ini. Yang pertama ada metode penetapan harga, kebijakan, strategi. Yang kedua ada benefit. Yang ketiga diskon atau rabat. Yang keempat periode pembayaran. Dan yang kelima kebijakan kredit. Strategi penetapan harga bisnis maka harus selaras dengan tujuan keseluruhan organisasi agar dapat berbaur dengan lancar. Apakah ingin penetrasi pasar atau membaca sepintas semua ini tergantung pada strategi pendapatan harga. Pada usaha Loy Coffee dan angkringan, penentuan harga pada setiap menu berdasar atas pertimbangan. Jadi harga yang ditawarkan pada Loy Coffee dan angkringan sangat bersaing. Bahkan ada beberapa menu yang jauh lebih murah dibanding dengan coffee shop lainnya. Strategi pemilihan lokasi, tempat atau distribusi fisik berkaitan dengan pengalihan kepemilikan produk dari produsen ke pelanggan. Keuntungan bergantung pada beberapa cepat dapat menyerahkan barang. Semakin cepat produk
mencapai titik penjualan, semakin besar kemungkinan untuk memuaskan pelanggan dan meningkatkan loyalitas merek. Karenanya faktor tempat sangat penting dalam memastikan daya saing produk di pasar. Kopi dan angkringan, lokasi yang dipilih adalah di depan sebuah toko dan apotek yang memang ramai dijumpai pembeli, sehingga kemungkinan produk untuk dikenal masyarakat luas, juga tingginya kemungkinan masyarakat untuk membeli loy kopi dan angkringan. Baik, sekian dari presentasi saya ucapkan terima kasih. Om Santi Om. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Komang Windy Perwaniswari, NIM 190111125. Di sini saya akan menjelaskan cara mewujudkan strategi yang diterapkan. Yang pertama yaitu ada strategi produk. Pemilik usaha angkringan low coffee ini merencanakan untuk berinovasi dengan produk-produk yang bervariasi baru yang lebih tren saat ini dan sesuai dengan kebutuhan pasar, dengan mempertimbangkan juga jenis produk yang sesuai dengan produk utamanya yaitu minuman kopi. Pemilik berencana membuat produk baru seperti topping-topping yang tren saat ini, seperti corn dog, fish chop, dan menu lainnya yang bisa menarik perhatian para konsumen. Dan hanya itu saja, pemilik juga mengutamakan kualitas dan rasa dari produk barunya tersebut. Yang kedua yaitu ada strategi promosi. Pemilik usaha dalam mempromosikan produknya adalah dengan cara memasarkan online via sosial media seperti WhatsApp, Instagram, Facebook, dan media lainnya dengan postingan yang menarik konsumen untuk membeli produknya. Selain daripada teknik tersebut, pemilik juga mempromosikan lewat keluarga ataupun kerabatnya, sehingga pemasaran bisa dilakukan dengan cara tutur dari mulut ke mulut. Owner juga melakukan cara promosi dengan periklanan seperti membuat brosur ataupun poster-poster yang semenarik mungkin agar bisa menarik perhatian konsumen. Dan hanya itu saja, kreativitas juga sangat perlu dikembangkan, seperti membuat promosi atau giveaway lainnya agar dapat menarik simpati konsumen. Owner juga berencana untuk melakukan sistem delivery ke depannya. Yang ketiga yaitu adalah strategi harga. Dalam penetapan harga, pemilik atau owner perlu mempertimbangkan biaya bahan baku atau biaya lainnya agar mencapai laba atau keuntungan dan tidak terjadi kerugian. Penyesuaian harga terhadap produk sangat perlu diperhatikan. Dalam mencari keuntungan juga tidak disarankan untuk mencari laba yang tidak wajar atau kelebihan, karena konsumen akan mengira semua produk yang dijual dengan harga yang tidak sesuai dengan kualitas ataupun rasa. Maka dari itu konsumen bisa saja enggan untuk membeli produk di stand angkringan ini. Di samping mempertimbangkan harga, kualitas produk juga harus diperhatikan agar sesuai dengan harga yang telah ditetapkan. Yang keempat yaitu adalah strategi pemilihan lokasi atau tempat. Pemilihan lokasi yang strategis juga dapat mendorong keberhasilan penjualan produk manapun. Lokasi merupakan faktor yang mempengaruhi penjualan produk ke konsumen. Dengan pemilihan lokasi yang strategis seperti dekat supermarket, di daerah seperti kota akan sangat membantu kelancaran usaha yang didirikan. Dengan kata lain, konsumen akan lebih mudah mencari atau menemukan stand makan terkini dan tertarik untuk membelinya. Jika dalam pemilihan lokasi kurang baik, maka akan berdampak besar bagi usaha yang didirikannya. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Komang Rio Destini, NIM 1901169. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi tentang 2.6 kendala yang dihadapi. Baik, kendala yang dihadapi yang paling memiliki resiko tinggi adalah adanya saingan yang memang sangat dekat dengan lokasi loy coffee dan angkringan. Seperti yang terlampir dalam lampiran gambar pada makalah, tepatnya di depan loy coffee dan angkringan terdapat coffee shop yang sama, yaitu Kopi Now. Dilihat dari prospek nama, merek, dan lama berdiri, loy coffee dan angkringan jauh berada di bawah, sehingga kemungkinan untuk berkembang juga semakin terlambat. Sekian dan terima kasih. Untuk poin yang terakhir, yaitu poin yang ketujuh tentang tindakan untuk menyikapi permasalahan yang dihadapi oleh loy coffee selama berdiri. Yang pertama, tindakan yang memang diambil oleh
sang pemilik usaha adalah dengan terus berinovasi untuk menciptakan produk atau varian baru, baik dari varian baru di kopi atau bahkan di makanan ringannya. Tindakan yang kedua yang diambil oleh sang pemilik usaha untuk menyikapi permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh sang pemilik usaha Loy Coffee yang kedua adalah persaingan harga. Harga yang ditetapkan dimaksimalkan untuk serendah-rendah mungkin namun tetap berada pada prinsip ekonomi, yaitu mencari keuntungan semaksimal mungkin. Tindakan yang terakhir atau yang ketiga adalah pelayanan yang maksimal. Seperti yang kita ketahui, bahkan kita sebagai konsumen, selain produk yang kita beli, kita juga membeli pelayanan. Pelayanan yang maksimal, yang memberikan kenyamanan pada konsumen, akan membantu kontinuitas konsumen tersebut tetap berlangganan pada kita. Jadi, selain produk yang berkualitas, pelayanan yang maksimal adalah salah satu aset milik usaha untuk tetap maju dan berkembang. Baik, terima kasih. Sekian review observasi dari kelompok biawak. Terima kasih atas atensinya dan semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk teman-teman yang sudah mendengarkan. Kami tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.